Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini bertepatan dengan 1 Ramadan atau tanggal 3 April yang akan menjadi imam sekaligus penceramah yaitu Bapak Syuhada. Dan berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan sebagian dari rezekinya guna hidangan berbuka puasa atau takjil. Yang pertama kepada Ibu Yuyun atau Bapak Zeki dari Blimbing 9, kemudian kepada Ibu Derajat dari Jalan Nana 1, kemudian Ibu Koman dari Jalan Nana 1, berikutnya Ibu Vera dari Jalan Nana Seraya, kemudian hamba Allah, berikutnya Ibu Hari dari Blimbing 5, dan kemudian dari hamba Allah. Jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan para jamaah semua balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya kami juga menghimbau kepada para jamaah yang memiliki keluangan rezeki dapat menyisihkan sebagian rezekinya melalui tromol yang ada di Mushola Siti Halimah ini, baik secara tunai maupun non tunai melalui scan barcode yang terdapat di dalam kotak mushola tersebut. Dan kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meluruskan dan juga merapatkan saf sholat demi kesempurnaan ibadah tarawih malam ini, serta kepada anak-anak mohon untuk dijaga ketertibannya selama menjalankan ibadah tarawih guna terus menjaga khusyuan kita dalam ibadah di malam hari ini. Kiranya itu saja informasi yang kami sampaikan. Kepada Bapak Syuhada kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah masuki hari kedua di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan ibadah kita yang sudah kita lakukan seharian kemarin, karena kalau perhitungan bulan Hijriah, tahun Hijriah itu Maghrib itu adalah sudah berganti hari. Jadi ibadah kita kemarin mulai dari sholat tarawih, kemudian mungkin dilanjutkan lagi dengan qiyamul lail di rumah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran di rumah dan di masjid. Mudah-mudahan Allah terima pahalanya dan dilipat gandakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Mushola Siti Halimah yang dimuliakan Allah, pada hari ini saya tidak akan memberikan tausiah atau nasihat agama, namun saya akan membacakan beberapa hal tentang progres Mushola Siti Halimah kita, biar bapak dan ibu sekalian jamaah Mushola Siti Halimah mengetahui perkembangannya. Dari mulai kok ada perubahan, yang tadinya ada kamar mandi di belakang, terus biasanya ibu-ibu bisa lewat sini, ya. Ada tempat wudhu di depan yang sudah ditutup, ya kan. Ini alhamdulillah banyak progres yang sudah bapak ibu kontribusikan di Mushola Siti Halimah ini dalam hal pembangunan fisik dan non fisik. Baik, saya pakai kacamata dulu, Pak. Kepada para jamaah dan donatur Mushola Siti Halimah kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas donasi, infak, sedekah Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang berlipat ganda dan rezeki yang dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa perubahan
atau progres perkembangan Mushola Siti Halimah kita. Yang pertama, alhamdulillah kegiatan rutin Mushola Siti Halimah itu banyak, ya kan? Banyak, dan sudah direalisasikan sampai dengan saat ini berjalan terus. Namun ada beberapa kegiatan rutin yang diliburkan untuk sementara waktu agar fokus pada ibadah di bulan Ramadan ini. Kajian rutin pekanan. Ini kajian rutin pekanan. Itu setiap ba'da subuh hari Sabtu. Ya kan? Setiap ba'da subuh hari Sabtu itu ada kajian pekanan. Kita manfaatkan sebesar-besarnya kajian tersebut untuk menimba ilmu. Kita gunakan mushola kita ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, ya kan? Sesuai dengan visi dan misinya mushola ini. Yang pertama adalah makmur dan memakmurkan. Makmur artinya kalau jamaahnya banyak seperti ini, ya kan, setiap hari, insya Allah bisa memakmurkan mushola kita dan lingkungan sekitar mushola kita. Itu visi dan misi kepengurusan di Mushola Siti Halimah ini. Itu yang pertama adalah tafsir Quran pekan pertama. Tafsir Quran. Yang isi siapa? Yang kemarin ceramah di sini, Pak. Itu Bapak Dr. Badrudin Asli LC MA. Doktor, Pak. Bapak Ibu doktor. Jadi doktor spesialis Quran. Beliau ASN di Departemen Agama, khusus menelisik cetakan-cetakan Quran dari Departemen Agama. Setelah quality control, beliau itu adalah quality controlnya. Makanya kemarin tuh asik saja dia bicara tentang Al-Quran, gampang sekali. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan rutin ini setelah Ramadan kita berakhir ini, ya kan? Nanti di bulan Syawal kita sudah mulai lagi. Itu tafsir Quran. Kemudian yang kedua opsional, pekan kedua itu. Pekan kedua itu opsional. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang bisa memberikan tausiah di Mushola Siti Halimah ini pada pekan kedua, hubungi Mas Ade. Kemudian Sirah Nabawiyah pekan ketiga tentang sejarah, itu Ustadz Abdul Razak SH MSI Sarjana Sosial MH MHUM. Jadi dia juga dosen sejarah. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita timba dari beliau. Kemudian keempat fikih. Nah, fikih ini kita undang yang spesialis juga, lulusan Al-Azhar Mesir, Bapak Zainuddin LC. Ya, insya Allah nanti ada jadwal untuk beliau di tempat ini, di mushola kita ini, untuk menyampaikan tausiahnya. Kemudian di pekan kelima juga opsional, karena setiap bulan ada yang pekan kelima, ada yang tidak. Itu pembahasan hadis, ya kan, oleh Ustadz Aman Wicahyo. Nah, itu kajian rutin. Yang kajian rutin itu pasti memerlukan biaya, ya, perlu biaya, karena kita sekolah pun harus ada ongkosnya, ongkos transport, terutama ongkos transport. Sekolah sekarang gratis, tapi ongkos transportnya belum tentu gratis, ya kan? Nah, begitu juga di mushola kita. Semua kegiatan itu ada biaya transportasi untuk kajian rutin ini, agar kita bisa menimba ilmu, Bapak Ibu. Nah, kita kembalikan mushola kita ini atau masjid ini kembali sebagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat berinteraksinya ilmu, tempat berinteraksinya belajar dan mengajar. Ya, kampus-kampus besar yang terjadi di dunia ini berawal dari masjid. Karena apa?
kampus perguruan tinggi tertua di dunia ada di mana? Di Andalusia, ya kan? Andalusia itu dulu adalah Islam yang menguasainya, ya kan? Di sana berdiri kampus tertua. Setelah itu Al-Azhar, Mesir. Eropa belum ada apa-apanya, Bapak Ibu. Nah, makanya kita kembalikan musolah dan masjid ini menjadi awal mula sebagaimana Rasulullah mengajarkan ilmu di masjid kepada para sahabatnya. Kemudian yang kedua itu kitab pembacaan kitab Syarah Arba'in. Ini Bu, ini Syarah Arba'in ini Syarah kitab Al-Arba'in. Saya juga bacanya kalau di rumah males, ya kan? Paling kalau saya butuh sesuatu tentang ada masalah misalnya, saya baru buka nih, ya kan? Kitab hadis ini. Ini kitab hadis Arba'in Syarah An-Nawawiyah. Udah tamat 4 kali nih Bapak Ibu. Udah tamat. Bapak Ibu di sini yang mendengarkan pun sudah tamat mendengarkan ini, bacaan-bacaan ini 4 kali. Gitu. Dan ini adalah kitab wajib di pesantren-pesantren, ya, di pesantren-pesantren. Nah, ini yang harus kita mulai di musola kita, ya kan? Masalah niat ilmu, ya kan? Masalah ilmu di sini. Jadi kita beramal itu harus didahului dengan ilmu, ya kan? Bagaimana mulai niatnya dan segala macam. Alhamdulillah. Kita bisa membaca ini udah 4 kali khatam, walaupun keluar kuping kiri, ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi ada pasti yang terfilter oleh Bapak Ibu, oleh jamaah sekalian. 1 atau 2, gitu. Sekarang saya tanya Pak Kiki, hadis Syarah Arba'in yang pertama tentang apa? Tentang niat tuh, hafal ya Bapak Ibu, ya? Tentang niat. Kalau yang 40 saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan hafal. Nah, kitab Syarah Arba'in ini penting karena dari sini awal ilmu tentang hadis. Jadi Bapak jamaah sekalian yang ada di musola ini bisa mendengarkan hadis yang mungkin jarang sekali kita dengar di rumah gitu loh, apalagi membacanya gitu loh. Mendengarnya aja jarang. Nah, di sini kita dengarkan setiap hari ba'da maghrib dibacakan oleh imam hadis ini. Kemudian ada program tahsin ya. Tahsin ini memperbaiki bacaan Quran, terutama untuk imam dan muazin musola Siti Halimah. Jadi nanti imam musola Siti Halimah memiliki bacaan-bacaan yang baik dan benar. Nah, itu setiap hari Selasa, ya. Itu tahsin, memperbaiki bacaan. Gurunya dari mana? Gurunya dari Rumah Tajwid yang ada di Jalan Jeruk. Dan salah satu gurunya itu kebetulan tinggal di Jalan Belimbing 1. Dan sering berjamaah di sini, makanya kita berdayakan beliau untuk mengajar imam-imam yang ada di sini untuk memperbaiki bacaannya. Berikutnya, program Jumat Barokah. Nah, ini program Jumat Barokah ini sudah jalan hampir kurang lebih 8 bulan. Ya. 8 bulan. Itu setiap hari Jumat. Kalau Bapak Ibu sering lewat sini hari Jumat jam 7 itu ada pembagian, ya kan? Pembagian. Kemudian program sembako. Ini setiap bulan juga kita lakukan. Ya kan? Sempat terhenti bulan Januari Februari karena bertepatan dengan pembagian sembako dari Departemen Sosial. Jadi supaya tidak double pendapatannya. Kemudian program TPA Senin sampai Kamis.
itu jam 15.30 sampai dengan 17.00. Itu gurunya juga alumni Iqdad Lugawi Lipia, Ustadz Abdullah Sugiyatno, ya kan? Mudah-mudahan dengan adanya pengajaran TPA ini bisa melanjutkan perjalanan dakwah Mushola Siti Halimah, karena kita semakin hari semakin menua, ya kan? Termasuk founder pendiri mushola ini, Ustadz Bapak Haji Sayudin Nata Disastra. Beliau telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal jariah beliau melapangkan alam kuburnya, ya kan. Kemudian ada program pengajian pekanan ibu-ibu, itu Majelis Taklim Al Alifah tiap hari Kamis, ya kan, jam 13.00. Nah, semua kegiatan di atas, ya kan, semua kegiatan di atas itu selama bulan Ramadan ini kita liburkan, ya kan, kita liburkan supaya ibadah kita fokus mendulang pahala di bulan Ramadan yang pahalanya 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat, ya kan. Kalau kita baca Al-Quran alif lam mim, berapa huruf Bapak Ibu? 3 huruf. 1 huruf kalau di hari biasa itu 10 kebaikan yang kita peroleh. 10 kebaikan kita peroleh 1 huruf. Berarti kalau 3 huruf 30 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ini bisa dilipat gandakan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Hitung Bapak Ibu. Kalau ada surat Al-Fatihah itu jangan surat Al-Fatihah deh. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? 19 huruf, ya. 19 huruf kalau dilipat gandakan 700 kali lipat berapa? Banyak dah. Kita ngitungnya udah nggak bisa, harus pakai kalkulator, ya kan? Banyak. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini kita perbanyak tadarus Al-Quran, walaupun terbata-bata, ya kan? Walaupun terbata-bata. Jangan ngejar cepet tamatnya, tapi kejarlah bagaimana bacaan Quran kita baik dan benar, ya, sesuai dengan makhrajil huruf yang keluar dari mulut kita, sesuai dengan makhrajil huruf yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, sekarang ini masalah dana Bapak Ibu. Mushola kita kepengurusan dimulai semenjak saya diamanahkan untuk menjadi ketua DKM Mushola Siti Halimah ini, dimulai bulan Juli tahun 2021. Dan kita menerima dana dari pengurus sebelumnya sebesar 86 juta. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada pengurus-pengurus sebelumnya yang telah amanah dalam mengelola dana Mushola Siti Halimah. Nah, itu yang pertama kali kita keluarkan pada saat kepengurusan. Selain kegiatan di atas yang tadi saya sebutkan, itu renovasi toilet dan tempat wudhu, ya kan? Tadinya toilet kita itu ada di depan Bapak Ibu. Toilet untuk laki-laki, untuk pria ada di depan. Tempat wudhu juga ada di depan. Jadi dulu belum ada penutup, artinya sunblast ini belum ada. Jadi kalau orang wirawiri dulu hanya mengandalkan gorden saja. Kalau ada orang wirawiri mau wudhu, mau buang air kecil di situ, itu kelihatan. Apalagi kalau pas lagi hoek, nah, teriak-teriaknya. Jadi mengganggu jamaah yang sedang sholat maghrib atau sholat wajib lainnya. Sangat-sangat mengganggu sekali, ya kan? Maka kita inisiatif untuk memindahkan ke belakang. Terus toilet
wanita juga tadinya ada di dalam situ Bu, di pojokan situ. Ya kan? Jadi kalau ada orang wudhu di tempat wanita, itu kucuran airnya itu deras banget. Kalau kericik seperti kolam buatan di depan rumah kita mungkin enak didengarnya. Jadi jamaah musolah maghrib kita terganggu Bapak Ibu. Kalau lagi wudhu, gitu. Kalau lagi wudhu, apalagi kalau lagi ya udah dibaca sama ibu-ibu. Akhirnya kita renovasi toilet itu kita pindahkan seperti yang dilihat oleh Bapak Ibu sekalian sekarang. Ibu-ibu bisa melihat toiletnya di belakang, tempat wudhunya juga di belakang, walaupun agak sempit ya karena memang menyesuaikan dengan kondisi ruang. Berikutnya upgrade sound system. Oh ya, renovasi toilet dan tempat wudhu itu tadi biayanya 44 juta ya, 44 juta. Kemudian upgrade sound system. Nah, kita pokoknya menjelang Ramadan ini, 6 bulan sebelum Ramadan ini, kita sudah bekerja Bapak Ibu, menyiapkan, ya kan, berlatih, menyiapkan semuanya, fisik, non fisik kita siapin. Nah, upgrade sound system sekarang Bapak Ibu bisa lihat itu ada sound system di belakang yang tadinya tidak ada. Kemudian ditambah di depan, kemudian kita beli lagi corong itu yang kemarin sempat 2 minggu kurang lebih ya, 2 minggu itu mati hidup, kadang kedengaran adzannya, kadang tidak gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa terdengar walaupun masih belum optimal. Nanti ke depan insya Allah bisa lebih baik lagi insya Allah. Nah, biaya yang kita keluarkan untuk sound system itu 18 juta yang sudah keluar, 18 juta. Kemudian meratakan tata letak properti ini, ya. Properti yang kita miliki AC apa segala macam ini yang tadinya bersilang-silangan, ya kan? Kita rapikan. Ada kabel yang berseliweran, kita rapikan. Kita tambah lagi dengan CCTV, itu ada CCTV Bapak Ibu. Kemudian ada TV, ya. TV ini pengganti dari media informasi yang dulu masih manual, ya kan? Dulu di sini Bapak Ibu, kalau ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak juga perhatikan, ada kurang lebih 5 papan whiteboard keliling, mengelilingi ini, 5 papan whiteboard. Itu informasi seperti ini nih Bapak Ibu. Ini yang kecil, ada yang gede-gede, ya. Masalah keuangan, masalah penceramah, dan apa segala macam itu ada di situ informasinya, TPA dan segala macam ada. Namun sekarang dengan adanya digitalisasi media ini, TV ini, kita lebih optimal menggunakan ini. Jadi semua informasi tentang musola, keuangan, penceramah, apa segala macam itu ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke musola ini melihat ini adalah musola pertama di Depok Jaya yang menggunakan media televisi untuk informasi. Alhamdulillah diikuti oleh Masjid Taman Firdaus. Baru kemarin, Jumat kemarin Bapak Ibu, saya datang ke sana, itu TV kok hitam terus, nggak ada nyala-nyalanya sama sekali. Saya tanya ke pengurusnya, udahlah diinfakkan aja ke Musola Siti Halimah, nanti saya pasang di depan untuk ini, daripada di sana nggak nyala-nyala. Akhirnya kemarin nyala Bapak Ibu, ya kan? Akhirnya kemarin nyala dengan sistem yang sama dengan yang kita miliki. Berarti ada 2 musola, ada 2 masjid yang sudah menggunakan sistem ini. Alhamdulillah, musola kita menjadi inspirasi bagi masjid-masjid lain, pengurus-pengurus lain. Kemudian sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan ada ini yang sering dipakai-pakai kalau kita sering nonton YouTube tuh. Ini sering dipakai kalau nonton YouTube, podcast. Nah,
semua bentuk kegiatan musola kita didokumentasikan oleh teman-teman media nih. Subhanallah, ya kan? Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada tim media yang telah bersusah payah, ya kan? Baru dibentuk bulan kemarin lah kurang lebih, ya kan? Ternyata kenapa ini muncul? Semua kegiatan yang ada di musola kita kemarin tidak terdokumentasi, Bapak Ibu. Jadi mulai dari pembangunan hanya terlihat fisiknya saja berubah gitu, tapi dokumentasinya nyaris tidak ada gitu. Padahal itu kalau dijadikan konten-konten YouTube itu bisa jadi nilai gitu. Bisa jadi nilai. Misalnya orang naruh bata kan gitu. Karena ada itu Bapak Ibu, kalau di YouTube itu kita perhatikan, orang cuma joget-joget jadi konten, ya kan? Nah, daripada menonton yang kayak gituan, kita nonton batu bata diletakkan untuk bangun musola, dilihat, ya, bisa kita lihat, kasih like, share, and subscribe. Insya Allah sodakoh buat musola. Ya, sedekah buat musola. Kalau subscribe-nya nambah tinggi, alhamdulillah sekarang subscribe-nya 51. Enggak ada K-nya ya, enggak ada K-nya. 21 juta. Enggak ada K. Tapi kita tetap semangat Bapak Ibu. Karena dasar yang mendasari kegiatan kita dibuatnya YouTube channel Musola Siti Halimah bukan untuk gede-gedean subscriber, ya kan? Bukan untuk gede-gedean, tapi itu kalau gede juga alhamdulillah. Gitu. Yang pertama adalah mendokumentasikan semua kegiatan supaya nanti ke depan setelah kita nggak ada, ya kan? Anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini, ketika melihat ada YouTube channelnya Musola Siti Halimah, nih bapak gua dulu bikin beginian nih. Misalnya Faras ya, anaknya Mas Haji ya, Fawaz ya, lupa saya, maaf. Fawaz atau Arjuna, anaknya Pak Kiki nih, sekarang masih kecil, nanti begitu dia dewasa besar ya, papa dulu aktif gak di Musola Siti? Oh aktif. Mana buktinya Pak? YouTube channel Siti Halimah. Ya, gitu. Walaupun tidak ada gambarnya, tidak ada gambar bapaknya, karena bapaknya tiap hari ngerekam terus gitu. Tuh papa yang rekam itu dulu gitu. Jadi amal jariah insya Allah, ya kan? Jadi penyemangat dakwah bagi anak-anak kita ke depan. Gitu. Itulah mengapa Islam itu sampai ke Indonesia Bapak Ibu. Dari Arab yang jauhnya 9 jam penerbangan, ya kan? Itu terbang ya, 9 jam penerbangan. Kalau naik kapal 3 bulan. itu 3 bulan. Dulu bapak-bapak kita kalau haji itu naik kapal 3 bulan. Itu pun belum tentu bisa balik, ya. Ya, belum tentu bisa balik. Itu perjalanan yang sangat panjang sekali. Apalagi kalau jalan kaki, ya kan? Enggak balik masih. Tapi ada loh Bapak Ibu, niat yang kuat, azam yang kuat. Ada yang jalan kaki orang Indonesia sampai itu ke Mekah, tapi 1 tahun lebih. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ya kan? Nah, itulah mengapa kita harus membentuk generasi dakwah ke depan supaya dakwah Islam ini tetap berkelanjutan. Bagaimana supaya tetap berkelanjutan? Di musola ini tempatnya, tempat untuk mendidik, mengkader, ya kan, menggembleng anak-anak kita tentang ilmu tentang apa? Ilmu keislaman. Ini ilmu sampai dengan bekal untuk akhirat Bapak Ibu, bukan hanya di dunia, ya kan? Bekal akhirat, ilmu ad-din, ilmu agama. Ya kan? Makanya kita harus imbangi anak-anak kita dengan pendidikan Al-Quran. Di sini tempatnya. Kita datangkan
guru-guru yang spesialis tentang syariat, ya kan, untuk mengajarkan di tempat ini, ya kan. Nanti kalau udah banyak ilmu yang kita terima di tempat ini, insya Allah dakwah Mushola Siti Halimah ini terus berkembang. Amin ya rabbal alamin. Nah, kajian rutin kita tadi itu kan belum ada biayanya tuh. Nah, sekarang saya sebutkan biayanya. Itu kajian rutin kita itu per bulan itu 2,4 juta per bulan. Karena setiap pekan kan. Ya kan? Nanti detailnya itu bisa tanya ke bendahara. Untuk apa saja itu 2,4 juta. Kemudian sembako, itu sembako 1 juta per bulan. Ya kan? Kita sudah jalan kurang lebih 6 bulan. Itu 6 juta berarti. Udah keluar duit kita. Kajian rutin sudah berjalan kurang lebih 8 bulan. Ya kan? 8 bulan. Itu di sini tertera 19,2 juta. Udah keluar. Kemudian Jumat Berkah itu 1 juta per bulan. Kita keluar. Kemudian kafalah buat guru dan kepala sekolah TPA itu 1,5 juta per bulan. 2 orang Bapak Ibu. Ini alhamdulillah relawan untuk para dai yang ngajar di mushola kita. Ya kan? Tidak seberapa besar dibandingkan dengan gajian yang di luar sana, yang di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin gitu. Ini cuma 1,5 juta per bulan untuk 2 orang guru ngaji. Kemudian operasional nih. Bayar listrik, kemudian yang jaga kebersihan ini termasuk. Itu kurang lebih 1,3 juta per bulan. Jadi selama kepengurusan saya ini kurang lebih sudah keluar 10,4 juta. Jadi total pengeluaran total general, ya kan? Keseluruhan semenjak pengurusan saya di bulan Juli 2021 sampai dengan Maret 2022 ini 111,1 juta udah keluar. 111,1 juta sudah keluar. Tadi penerimaan dari bulan Juli itu berapa Bapak Ibu? 86 juta. Pengeluaran total 111 juta. Untung atau rugi nih Bapak Ibu? Jadi alhamdulillah cash flow Mushola Siti Halimah masih ada saldo. Walaupun saldonya kurang lebih di sini terakhir dari laporan bendahara itu 34 juta. 34 juta. Kalau untuk kajian rutin 2,4 juta sebulan, ya kan? 10 bulan ke depan ini masih ada 10 juta. Belum kepake lagi guru TPA 1,5 juta sebulan. 10 bulan berarti 15 juta. Habis sudah. Ya kan? Sudah habis. Jadi ini sudah dipos-poskan kegiatan ini dananya untuk kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung. Tapi ala kulli hal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan jalan. Wa yarzuqhu, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itulah musholah kita Bapak Ibu. Mushola Siti Halimah kemarin habis keluar untuk sound system terakhir itu, kita mikir, wah ini jangan keluar banyak-banyak lagi nih, ya kan? Tapi alhamdulillah ada donatur yang siap menggantikan seluruh operasional sound system. Jadi nggak keluar banyak lah, ya kan? Kita hanya menambahkan saja kekurangannya, ya kan? Taib.
Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan saya memaparkan jumlah nominal tadi, itu bukan berarti saya minta atau mengajak, ya kan, Bapak Ibu untuk berinfak lebih besar lagi di mushola kita, tidak, ya kan. Tapi Allah sudah memberikan nasihat-nasihatnya, ya, taujih-taujihnya, taujih Rabbani di dalam Al-Quran, bahwa infak dan sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan, ya kan, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jamaah mushola Siti Halimah tetap bersemangat untuk berinfak dan bersedekah di mushola Siti Halimah ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tetap bersemangat untuk membaca Al-Quran, meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, mendulang pahala yang diberikan diskon besar-besaran oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 sampai 700 kali lipat tadi. Ya kan, bonus. Bukan diskon, ya maaf, bonus. Ya. Bonus yang besar di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat sampai dengan akhir bulan Ramadan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.